Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah agak lama ISRN tidak tampil memproduksi video karena selama pandemik ini saya konsentrasi menyelesaikan penulisan buku laporan kami tentang hasil penelitian Fajar. Kali ini kami akan mempresentasikan verifikasi Fajar Banyuwangi. Judulnya. Data Fajar Banyuwangi adalah milik Pak Kiai Abdul Muid dari Gresik, tapi datanya sendiri diambil di Banyuwangi. Dan kami mempresentasikan ini atas izin dari beliau, ya. Jadi ini bukan, jadi draftnya sudah kami kirimkan ke Pak Kiai Muid, kemudian beliau tidak keberatan. Itu sangat luar biasa sekali, karena ini sedikit memberikan semacam koreksi atau penilaian berbeda dengan hasil beliau. Ya, seperti biasa kami dari Islamic Science Research Network ISRN UHAMKA. Oke, pendahuluannya. Pada akhir Oktober 2020, saya melakukan kontak dengan Kiai Abdul Muid Zaid yang telah melakukan pengamatan Fajar Shodiq di wilayah Banyuwangi. Alat yang digunakan adalah sky quality meter. Tapi di selain itu juga digunakan juga kamera Raspi namanya. Kamera Raspi ya, beliau gunakan. Dari makalah tertulis laporan hasil penelitian beliau, memang Fajar kelihatannya muncul di saat matahari masih jauh di bawah ufuk. Dari hasil Kiai Abdul Muid ini, satu data pada tanggal 15 September 2020 tampaknya outlier, jadi dihilangkan. Blunder, ya. Sehingga hanya ada data 36 data SQM yang dianggap layak. Jadi kalau data Raspinya tidak diproses, belum diproses. Jadi hanya yang diproses adalah data SQM. Data itu diperoleh maksimum kehadiran Fajar itu terjadi pada kedalaman matahari minus 20,2 derajat, minimumnya 14,9, dan kalau diambil rata-ratanya dari 36 data ini minus 18,2. Datanya seperti ini. Jadi pada tanggal 24 Agustus dapat 20, 25 Agustus 20, dan seterusnya sampai dengan 3 Oktober. Jadi seluruhnya jadi 36 data. Yang terbesar adalah 18,2 terjadi pada average-nya 18,2, rata-ratanya. Yang terbesar terjadi pada 20,2 ini 16 September. Kemudian yang terkecil adalah 14,9 sampai ini 14,92 September. Oke. Problemnya, kelemahan terbesar sky quality meter adalah tidak memiliki sistem verifikasi internal. Ini. Jadi kalau misalnya tadi seperti tadi ini terjadi Fajar muncul pada 20 derajat di bawah matahari, 20 derajat di bawah ufuk. Mana buktinya? Nah, ini yang dipersoalannya, mana buktinya? Verifikasi itu sangat penting dalam sebuah transaksi apapun di antara manusia. Kelemahan terbesar SQM adalah tidak memiliki sistem verifikasi internal. Padahal verifikasi sangat penting dalam semua transaksi. Sebetulnya kita kan sedang melakukan transaksi. Kita sebagai peneliti mengatakan bahwa subuh terjadi pada ini. Kita bertransaksi dengan umat. Jadi harus ada verifikasi. Bayangkan kita menabung 1 juta rupiah, verifikasinya bisa 3 kali oleh petugas bank. Katakanlah ada seorang ulama besar datang ke menabung 1 juta. Oleh si bank itu tidak bisa kemudian, kalau ini ulama besar pasti betul. Nggak bisa. SOP-nya tidak seperti itu. SOP bank adalah melakukan verifikasi. Uang itu diambil, dicek manual, betul 1 juta. Kemudian tumpukan uang itu dibalik. Cek lagi. Betul 1 juta. Terus taruh di atas
mesin penghitung. 3 kali, itu urusan 1 juta rupiah. Padahal subuh itu, sholat fajar itu, adalah lebih bernilai daripada isi alam ini. Langit dan seisinya dan bumi. Maka penetapan waktu-waktu subuh pun harus diverifikasi. Kalau 20 derajat betul enggak itu? Fajar sudah muncul. Itu harus dilakukan. ISRN sudah meninggalkan penggunaan SQM, yaitu karena tidak memiliki verifikasi internal, dan beralih ke penggunaan imaging sensor, itu kamera. Kami menggunakan belasan kamera, sudah menggunakan belasan, termasuk menggunakan drone. Karena apa? Karena ada sistem verifikasi internalnya. Imaging sensor memiliki sistem internal untuk verifikasi. Nah, inilah yang dinamakan transparansi, karena kita sedang bertransaksi dengan umat. Kita menawarkan ekspertis kita, umat harus bisa menyaksikan. Algoritme penggunaan imaging sensor untuk penentuan kehadiran fajar ada di buku kami. Insya Allah terbit dalam tanggal 8 Februari yang akan datang. Ini sudah tahap-tahap akhir, agak lama juga memang. Oke, bukunya adalah ini. Judulnya Premature Dawn, The Global Twilight Pattern. Kami tulis bersama, saya dengan Profesor Samsul Anwar. Beliau adalah guru besar legal theory, Islamic legal theory, dari UIN Sunan Kalijaga. Dan Profesor Samsul ini adalah selama 21 tahun tidak terputus, belum tergantikan menjadi Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Jadi insya Allah kajian-kajian syariahnya sudah dianu oleh beliau. Saya hanya bertanggung jawab pada kajian-kajian saintifiknya. Jadi ini mudah-mudahan tanggal 8 Februari yang akan datang ini sudah terbit. Ditulis dalam bahasa Inggris. Mengapa bahasa Inggris? Karena ini adalah masukan bagi ulama Islam di dunia. Bahwa kehadiran fajar dan menghilangnya syafaq itu sama di seluruh dunia. Ya, jadi tidak berbeda-beda. Sekarang ini kan Indonesia pakai minus 20 derajat untuk subuh. Sedangkan untuk isyanya minus 18 derajat. Nanti Amerika Serikat pakai 17,5 untuk subuh, 15 derajat untuk isyanya. Nah, kok berbeda-beda seperti itu? Nah, menurut data yang kami miliki, pada saat posisi matahari 13 derajat di bawah ufuk, terjadilah fajar muncul. Di seluruh dunia. Di semua titik di muka bumi. Mengapa? Karena kelengkungan bumi itu sama ke semua titik di seluruh bumi. Di semua titik di seluruh muka bumi. Jadi tidak ada perbedaan di sudut depresi matahari untuk subuh dan isya, tidak ada. Wong buminya sama bulatnya kok kemana-mana. Mengapa kok ada terjadi? Dan ini data kami punya seperti itu. Tidak ada perbedaan di lintang tinggi dan lintang rendah. Nanti akan saya ada diagramnya. Data yang kami gunakan sudah hampir 1000 hari yang tersebar di 4 benua. Asia, Afrika, Amerika, Eropa, kecuali Australia. Nah, ini kira-kira anunya begini. Kalau perhitungan waktu maghrib, ketinggian ini bisa karena ada gunung begitu. Kemudian dengan yang seperti ini itu berbeda subuh maghribnya karena dihitung berdasarkan pada local horizon. Jadi kalau kalau kita ada di sini, ufuknya kan ini. Berarti maghribnya di sini. Tapi kalau kita di gunung yang lebih tinggi lagi, ufuknya kan ini. Nah, ini ufuknya nih. Jadi berbeda. Itu kalau untuk maghrib. Nah, tapi kalau untuk isya, perhitungannya itu dihitung pada posisi sudut depresi matahari, tapi terhadap pusat bumi. Nah, gambar ini tentu saja tidak di skala ya, jadi buminya dibuat besar, mataharinya kecil. Tapi ini matahari itu jauh lebih besar dari bumi.
karena ini kelihatan kecil karena ini jarak dari sini ke sana adalah sekitar 150 juta kilometer. Nah, bagaimana mungkin dihitung sudut untuk subuh, katakanlah matahari bergerak ke sana sampai di sini sudah terdeteksi sinar fajar. Kemudian bergerak ke sana, tapi ketika di sini menghilangnya sinar matahari pada saat untuk Isya, kok berbeda sudutnya. Padahal ini kelengkuan bumi itu sama ke semua arah. Jadi seharusnya sama. Terdeteksinya sinar matahari dengan menghilangnya sinar matahari yang bisa terdeteksi, itu harus sama. Begitu juga di lintang rendah dan tinggi. Indonesia ada di sini. Kan sudutnya ini. Matahari terdeteksi. Kalau di sini, di Eropa, di lantai yang tinggi, juga sudutnya ini. Jadi seharusnya di seluruh dunia itu sama. Tidak ada perbedaan di Amerika 17,5, di kita 20, di Saudi Arabia 18,5. Jadi ini sangat krusial secara saintifik. Oke. Nah, sekarang kita akan berikan verifikasi fajar Banyuwangi. Yang kita lakukan adalah dengan menggunakan teknik 3D surface model. Dari foto raspi yang memang diperoleh oleh Kiai Muhyiddin. Yang juga dikoleksi oleh Kiai Muhyiddin. Ada 12 data SQM yang diverifikasi dengan 3D surface model foto raspi di presentasi ini. Yang atas, gambar-gambar yang atas adalah 15 menit setelah klaim kehadiran fajar menggunakan SQM. Jadi 15 menit setelahnya. Untuk membuktikan bahwa 15 menit setelah ini pun ternyata langit masih gelap. Nah, tapi kemudian kami menggunakan foto raspi ini untuk menghitung, menghitung kehadiran fajar itu berdasarkan foto-foto raspi. Nah, gambar-gambar yang di bawah berikut nanti ini adalah 5 menit setelah fajar hasil hitungan ISRN menggunakan foto raspi. Kita lihat, kita bandingkan keduanya. Dari semua 12 verifikasi foto raspi, 15 menit setelah fajar yang terdeteksi oleh SQM, ternyata langit masih gelap. Kita lihat. Nah, ini adalah foto yang diambil pada 26 Agustus, ini 26 Agustus 2020, pukul 4.23.52. Ini 15 menit setelah subuh yang terdeteksi oleh SQM. Lihat, masih gelap sekali. Pada saat itu dipnya adalah matahari di bawah ufuk pada saat itu minus 16 derajat,3. Nah, ini lihat, kita lihat surface modelnya, 3D surface modelnya, garis ini, tepi foto ini, lihat masih rata seperti ini. Ini artinya langit masih gelap, tapi foto ini masih belum terangkat. Nah, ini 15 menit setelah fajar yang terdeteksi oleh SQM. Bayangkan, ini aja masih gelap seperti ini. Nah, sekarang kita bandingkan. Pada foto yang sama itu, tapi sekarang pukul 4.54.52. Ini adalah 5 menit setelah kami mendeteksi fajarnya itu berdasarkan foto raspi. Ini kelihatan sudah ada anunya. Ini 5 menit ya. Kalau ini 15 menit setelah subuh SQM, ini hanya 5 menit setelah subuh foto raspi. Lihat ini, garis ini sudah melengkung, sudah terangkat. Inilah yang dinamakan fajar. Jadi 5 menit saja setelah fajar muncul, ini sudah kelihatan. Ini 26 Agustus. Kita lihat yang 27 Agustus. Ini 27 Agustus 2020. Ini 15 menit setelah waktu subuh berdasarkan SQM, masih gelap. Satu-satunya yang terang ini adalah ini, ID foto ini. Tapi kan ini bukan bagian dari citra ini. Makanya ini naik ke atas. Lihat, ini masih rata, langit masih gelap, tapi foto ini masih belum terangkat. Tapi ini 5 menit saja setelah dip
setelah matahari terdeteksi oleh fotoraspi 5 menit setelah itu. Tapi dip saat itu baru hanya 8 derajat saja. Kalau ditambah 5 menit barangkali di sekitar 9-10 derajatan lah fajar itu muncul. Baik, lihat ini 3D surface modelnya. 28 Agustus. Lihat ini juga dipnya 15,8 derajat, masih gelap. Tapi begitu kira-kira 9 derajatan, lihat ini. 29 Agustus juga begitu. Ini anunya, jadi ya ini tidak bisa dibohongi lagi. Umat bisa melihat ini. Umat bisa melihat. Jadi kita betul-betul bertransaksi dengan umat itu secara transparan. Umat bisa menyaksikannya dengan menyaksikannya sendiri. September 2 juga seperti itu, ini gelap. September 3 seperti itu juga. September 5 ini 15 menit setelah fajar menurut SQM, masih gelap. 5 menit setelah fajar yang terdeteksi oleh fotoraspi. September 6. September 7 juga begitu. September 8, September 9, 10. Nah, kesimpulannya, tampaknya hasil perhitungan kehadiran fajar melalui data SQM harus diverifikasi menggunakan data imaging sensor. Mau tidak mau, supaya umat betul-betul bisa tahu, bisa melihat buktinya. Nah, menurut Kiai Muid, memang kamera raspi yang digunakan kurang sensitif terhadap perubahan cahaya. Nah, kalau memang seperti ini, ya harus diulang. Namun dari spesifikasi teknis yang ada, jadi saya dapat kiriman juga spesifikasi teknisnya, kamera ini tetap memiliki resolusi radiometris 8 bit. Artinya level gradasi kecerlangannya itu 256 level. 256 tingkat keabuan. Cuman dalam 3 warna, merah, hijau, dan biru. RGB. Jadi saya mengapa ini juga sebetulnya punya 256 level, tapi kok menurut Kiai Muid ini. Tapi menurut saya memang kalau toh memang diperlukan kamera yang lebih baik, seharusnya memang segera dilakukan pengamatan ulang untuk Fajar Banyuwangi ini, supaya kita betul-betul dapat pertanggungjawabkan secara akademis lah kira-kira dengan menggunakan kamera tersebut. Jadi kamera yang lebih baik harus digunakan. Namun tetap verifikasi itu harus dilakukan. Karena kalau tidak, bagaimana kita akan menabung uang ke bank, kemudian si petugas bank itu tidak boleh memverifikasi. Ya tidak akan ada transaksi lah. Itu kalau di bank kan. Jadi dalam hal ini memang memproses data foto untuk menentukan kehadiran fajar itu memang agak lebih rumit lah daripada menggunakan SQM. Namun dalam hal ini kami ISRN bersedia membantu jika diperlukan. Memang kita harus ada kerjasama antara umat, dan saya sangat berterima kasih sekali bahwa Kiai Abdul Muid ini begitu terbuka bahwa hasil perhitungannya diverifikasi lah oleh pihak independen seperti kami ini. Jadi ini sangat luar biasa sekali. Kami sangat berterima kasih dan mudah-mudahan kita akan dapat bekerja sama untuk waktu yang akan datang. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.